يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك wa ma'rifatak. Puja-puji syukur alhamdulillah bahwa pada enjing puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paring Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir saged ugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaiku sareng-sareng lampahi salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat telah diwadah kula kali panjenengan sami kabeh baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikrane, i'tikafe, ta'lime, tahlile lan ibadah-ibadah sanese muga-mugia dipun tampil lan dipun ridhoni datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara, para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken datang Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga yang paling sering kita lupakan. Banyak orang lupa dengan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat umur dan waktu. Nikmat umur dan waktu. Umur adalah nikmat yang luar biasa. Waktu juga nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, ya, yang kita sedang jalani saat ini. Umur tidak bisa akan kembali lagi. Begitu pula dengan waktu tidak bisa akan kembali lagi. Jadi dua-duanya ini, ya, baik umur dan waktu ini tidak bisa akan kembali lagi. Jadi alangkah ruginya, alangkah menyesalnya, alangkah getunya ketika kita diberikan kesempatan umur dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala kita sia-siakan, ya. Karena waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan begitu cepat. Mungkin kita saat ini yang sudah diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Tidak terasa. Tahu-tahu keburu wis tua bae. Tahu-tahu keburu wis sepuh bae, wis lanjut, wis akeh umure tanpa terasa. Padahal kalau kita rasakan seolah-olah baru kemarin kita hidup itu. Seolah-olah baru kemarin kita menjalani masa muda. Baru kemarin kita menjalani aktivitas, ya, di mana kita berkumpul dengan sanak keluarga kita. Tetapi mereka kebanyakan sudah pulang ke negeri akhirat. Orang tua kita yang kita cintai belum lama, ya, perasaan belum lama bersama kita. Mereka membesarkan kita, memberikan pendidikan sama kita, memberikan kasih sayang sama kita, memberikan teladan sama kita. Tetapi mereka sudah pada pulang ke negeri akhirat dan tidak akan kembali lagi ke dunia karena waktu terus berjalan. Dan pada akhirnya kapanpun, ya, kapanpun dimanapun kita pun sama akan menyusul saudara-saudara kita, akan menyusul orang-orang tua kita. Kita pun sama. Karena dunia yang kita tempati ini, ya, adalah sementara. Tidak ada orang yang abadi di dunia. Semua sementara, semua bakal pulang ke negeri akhirat. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, yaitu nikmat umur dan waktu ini
maka ini adalah aset yang paling berharga. Kekayaan yang paling berharga adalah waktu dan umur. Karena waktu dan umur ini tidak bisa diulang, tidak bisa kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita modal yang paling utama, yaitu modal umur dan waktu. Kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam 24 jam. 24 jam ini kata Allah, pergunakan sebaik-baiknya, pergunakan semaksimal mungkin, agar jangan sampai kita menyesal di kemudian hari akibat kita banyak apa? Banyak tidak memanfaatkan waktu, banyak menunda-nunda waktu, banyak mengabaikan waktu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita bahwa ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya. Ya, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu olehnya. Apa itu? Pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat waktu yang luang. Nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Di saat kita sehat, di saat kita lagi rosa, di saat kita lagi enak badan, kita banyak melupakan nikmat itu, sehingga akhirnya kita tidak bisa memanfaatkan waktu sehatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang diberikan, ya, nikmat sehat, nikmat rosa, nikmat kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi waras, urip sehat, tidak dipergunakan waktunya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Banyak yang kita mengabaikan. Padahal yang namanya manusia itu tidak akan selamanya sehat. Kadang ada sakitnya, kadang ada sehatnya, ya. Yang namanya manusia kan begitu. Orang waras baik, pasti anak larang, ya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, hati-hati, kita jangan sampai merugi, jangan sampai tertipu dengan nikmat sehat kita. Artinya kita ketika sehat ini kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu sehat kita untuk berbuat kebaikan. Manfaatkan waktu sehat kita untuk senantiasa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan kemudian yang kedua kata Rasulullah, nikmat yang kedua yang membuat kita menjadi rugi dan tertipu adalah nikmat waktu yang luang. Terkadang ada waktu luang, kita tidak bisa menggunakannya. Kita gunakan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Banyak yang kita gunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Padahal ketika ada waktu dan kesempatan, waktu yang luang, kita manfaatkan untuk ibadah. Ya, di saat kita sedang tidak sibuk, di saat kita sedang tidak banyak kerepotan, di saat kita sedang santai, ya, begitu ada masuk panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini Allah panggil kita. Allah panggil kita untuk senantiasa hadir memenuhi undangannya, untuk datang ke masjid, datang ke musola, ya, datang ke tahajud, ya, untuk menunaikan sholat. Ini Allah yang panggil. Maka di saat kita tidak ada kerepotan, di saat kita tidak sedang sibuk, di saat kita sedang santai, maka sebaiknya kita datang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mengapa dikatakan tertipu? Ya, tertipu oleh sehat, tertipu oleh waktu luang. Ya, kata Rasulullah, dua nikmat yang senantiasa manusia banyak tertipu olehnya adalah nikmat sehat dan nikmat luang. Kenapa dikatakan tertipu? Karena ketika kita sehat dan banyak waktu luang, orang lagi repot, ya, kita sering merasa bahwa kok maning baik, koga ning waktu sejene. Sering kita mengatakan begitu. Kok maning baik, sembayangnya bakal beli repot. Kok maning baik daun nembega madren daun tas duhur, tas adan. Iya. Nembe baega daun jam setengah siji. Iya. Masih ake waktu. Materga daun jam siji. Materga daun jam loro. Daun setengah telu. Kita mengabaikan banyak waktu, padahal kita ini tidak tahu kapan kita akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk jam ketiga, masuk jam 3, tiba-tiba ada tamu yang membuat kita akhirnya sholatnya diundur lagi sehingga lupa sholat, sehingga waktu sholatnya masuk ke waktu berikutnya di asar. Banyak menunda-nunda waktu. Dan bukan hanya itu, ketika kita ada kesempatan tidak langsung ambil, apalagi ini kesempatan yang baik, tidak langsung kita manfaatkan. Justru kebanyakan dari kita bicaranya engkau baik, nanti saja, komaning baik. Berapa banyak orang-orang yang merugi akibat terlalu banyak menunda-nunda waktu. Apalagi di usia kita yang sudah tua ini, yang sudah senja, yang sudah sepuh, kadang-kadang bakal kerjaan beli langsung dicem, kerjaan beli langsung dicekel, beli langsung dikerjakaken, akhirnya sesuainya kelalen. Kerjaan banyak yang kita lupa akibat ya memang usia kita sudah sering lupa. Lupa. Jadi kerjaan di saat usia sudah sepuh seperti ini, apalagi yang usianya sudah 40, 50, 60, 70, ketika ada rencana sesuatu lakukan aja, nunggu kok. Wana orang kelingan, singaka orang kelingan, ya, banyakan lupa, ya. Kadang-kadang, Allah, iya, kompor durung dipateni. Padahal mah sempat matiin tapi ya Allah, kadang-kadang kari wis siap-siap insyaallah wis tekan tempat ya Allah ana basing kariku munega wis disiapaken wis apa tapi anggar bae lupa wis disiapaken bae anggar kelalen apa maning beli disiapaken wis disiapaken arep pangkat nang Jakarta bekale duitnya segala sesuatunya pakaiannya sing perluan arep ya angger bae kelalen ana bae sing kelalen. Kenapa? Karena itulah kodrat manusia. Kodrat manusia itu adalah perlupa, ya, sering kelalen. Arane ga manusia man ku wong nasihaku kelalen. Jadi manusia ku wong kang sering kelalen. Nah, maka di saat usia kita udah seperti ini 40 ya, bahkan bukan hanya tua, sekarang tuh yang muda juga banyak yang sering lupa. Maka ketika kita punya kerjaan, punya sesuatu yang harus dikerjakan, maka disiapkan ya. Langsung aja engkok-engkok, jangan ditunda, siapkan segala sesuatu. Apalagi kita bekal menuju akhirat. Akhirat itu sesuatu yang tidak kelihatan. Banyak di antara kita melupakannya, bahkan kita sendiri kadang mengabaikan. Padahal akhirat itu adalah kehidupan kita yang selama-lamanya, kehidupan kita yang abadan-abadan. Maka harus kita siapkan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri akhirat yang pasti kita nanti akan ke sana, siapapun itu. Tidak orang kecil, orang besar, pejabat, rakyat biasa, ya,
wong sugih, wong melarat, wong gede, wong cilik, lanang wadon, tua enom, semua akan pulang ke negeri akhirat. Maka kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, jangan sampai kita melupakan akhirat, sebab akhirat adalah pasti, kematian itu adalah pasti, dan pulang ke negeri akhirat juga adalah pasti. Maka kita siapkan dari sekarang. Apa yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan adalah iman dan amal soleh. Imannya kita dilatih taat pada Allah, kita dilatih hadir ke masjid, kita dilatih dzikiran, kita dilatih sholat berjamaah, kita dilatih untuk berbagi rezeki, kita dilatih untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kita dilatih baca Quran. Pokoknya kita hidup ini melatih diri untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sembayangnya dijaga, salatnya dijaga. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk jangan sampai menunda-nunda waktu ini, ya. Kenapa? Karena waktu itu terus berjalan. Waktu terus berjalan dan tidak mungkin akan kembali. Jangankan untuk kembali 2-3 tahun yang lalu, 1-2 bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 detik saja yang lalu, kita tidak akan bisa kembali lagi. Karena waktu terus berjalan. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktunya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempergunakan waktunya untuk kebaikan-kebaikan, memanfaatkan waktunya untuk berbuat amal soleh, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk baca Quran, untuk dzikiran, untuk banyak menolong orang, banyak memberikan manfaat banyak orang, banyak menyenangkan orang, banyak berbuat baik. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita persiapkan? Pertama adalah perkokoh iman kita ini. Perkuat iman kita. Imannya diperbaiki, ya. Imannya diperbaiki. Sing durung sembayang, ayo gawe sembayang. Aja nunggu engko. Jangan menunggu nanti. Jangan menunda-nunda waktu, ya. Begitu kita ingin sholat, ayo lakukan sholat. Dilatih diri kita untuk senantiasa belajar sholat, sembahyangnya dijaga. Tapi Pak, kita kudurung bisa bengene orang sekolah madrasah, bengene orang belajar, orang bisa niate, orang bisa jampin, wis takabari masjid. Tekani masjid, bebarengan, ing tajuk, di musola, panggu bareng-bareng sholat berjamaah, bareng-bareng belajar. Dengan sendirinya ketika kita sudah ada niat baik, sudah ada kemauan besar, maka pasti Allah akan bimbing kita. Pasti Allah akan bimbing kita dan Allah pasti akan berikan hidayah kepada kita. Asal yang penting kita hatinya membuka, hatinya mau datang ke masjid, mau datang ke musola, ke tajuk untuk ibadah. Nanti dengan sendirinya Allah bimbing. Nanti dengan sendirinya Allah akan menggerakkan, ya. Allah akan menggerakkan hati kita untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang harus diperkuat, rasa keyakinan. Bagaimana supaya memperkuat iman ini? Kita yakinkan di dalam hati bahwa semua fasilitas yang Allah berikan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bicara. Siapa yang membuat kita bisa bicara? Allah. Kita bisa bergerak karena Allah. Kita bisa makan karena Allah. Kita bisa tidur karena Allah. Semuanya karena Allah. Langit, bulan, bintang, ya, lautan, daratan, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyadari semua apa yang kita lihat adalah kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tadinya tidak ada. Kita ini tadinya tidak ada di dunia. Siapa yang mengadakan kita ada di dunia? Yang mengadakan kita ada di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua proses perjalanan hidup kita ini
Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di dunia, siapa yang mengadakan? Allah. Maka kita selalu ingat-ingat kebesaran Allah. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita siapkan adalah amal soleh kita, ya. Amal soleh kita terus perbanyak amal soleh kita. Kita berikan manfaat sisa-sisa usia kita ini kira-kira manfaat bagi orang lain. Karya-karya kita kira-kira dimanfaatkan bagi orang lain. Punya rezeki kira-kira bermanfaat bagi orang lain. Punya waktu kira-kira bermanfaat bagi diri dan orang lain, ya. Punya umur, kesempatan, apapun yang kita miliki kira-kira memberikan manfaat. Kenapa? Karena semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap detik yang kita lalui, ya, setiap hembusan napas yang kita hirup, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, ya. Jangankan waktu, ya. Jangan uang waktu. Jangankan semua perbuatan kita, apapun yang kita lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Apalagi umur kita, dipai umur 50 tahun, ning kanane digunakan kanggo apa bae, dipai umur 20 tahun, lagi ning dunyane kanggo apa bae, lagi dipai umur 70 tahun, lagi ning dunyane kanggo apa bae, ya. Begitu pula masa muda kita. Masa muda kita pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi nome digunakan kanggo apa bae. Ya. Iya, mula bae lagi nome mula bae. Iya. Iya, sembahyang beli kieu. Iya. Nang entok nang mula bae. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Bagaimana caranya supaya waktu ini betul-betul kita manfaatkan, waktu ini betul-betul kita ada gunanya, umur kita ini betul-betul kita manfaatkan? Maka yang harus kita lakukan pertama adalah jangan menunda-nunda, ya, jangan nunda-nunda kebaikan. Jangan nunda-nunda kebaikan. Ketika kita ingin sholat, ayo gagian sembahyang. Ketika kita ingin bersedekah, us aja pakar pikir gagian. Oh. Ketika kita ingin ibadah, us gagian ibadah. Ketika kita ingin sholat berjamaah, gagian sholat. Ketika kita ingin baca Quran, gagian baca Quran. Pokoknya semua kebaikan yang kita lakukan jangan ditunda-tunda. Apa maning bakal ubaja sembayangnya bakal wis tua. Pemaning sembayangnya bakal wis enak. Pemaning sembayangnya bakal wis beli repot. Pemaning sembayangnya bakal wis anaknya wis mentas mendi. Kadang-kadang banyak alasan yang membuat kita menjadi malas melakukan sesuatu. Orang malas itu alasannya ku ana bae, beli kieu, padahal beli kieu kada, malas. Lah maka ini adalah penyakit yang harus kita buang jauh-jauh, ya. Penyakit malas, pratin, beli yang isin wirang, buang jauh-jauh. Karena sesungguhnya itulah setan yang sebenarnya. Setan yang sebenarnya itu adalah rasa malasmu, rasa pratinmu. Itu adalah setan yang sesungguhnya. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kurangi hal-hal yang sia-sia. Sing ora manfaat wis aja. Sing langkah manfaat itu enggak usah dilakukan. Cari yang manfaat saja, ya. Cari yang manfaat yang bagus, yang memang ini akan memberikan banyak manfaat bagi diri kita dan orang lain. Kemudian yang terakhir hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala, ya, jaluk ning Gusti Allah, jaluk diparingi umur kang berkah, umur kang manfaat, jaluk diparingi bisa ibadah, jaluk diparingi senang ibadah, jaluk diparingi bisa hadir meng masjid, meng tajuk, meng sholat, jaluk diparingi waras urip sehat berkah, jaluk karo Gusti Allah. Supaya apa? Supaya
umurnya kita ki aja sia-sia. Umurnya kita ki benar-benar manfaat berkah. Demikian kajian pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula tutup kelawan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.